datang dalam ibadah live streaming GBI Taman Anggrek, Sunday School GBI Taman Anggrek. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan, diberikan kekuatan, kesehatan untuk kembali bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Kak Ulin siap untuk memuji nama Tuhan? Kak. Oke, adik-adik juga pasti di rumah siap. Yuk kita sama-sama memuji namanya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Lagi ya, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Yeay! Baik adik-adik, kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita terus memuji Tuhan ya, dengan sukacita. Mari bernyanyi bersama, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan bulan. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Terus memuji Tuhan dengan kita sama-sama nyanyikan pujian ini, I love you Jesus. Yuk sama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart.
deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lagi ya, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Yeay! Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi kita Cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikuit, cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan menjadi makan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang, Cikuit pagi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami semua sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Berkati adik-adik kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, semuanya sehat? Puji Tuhan ya. Bagaimana kabar hari ini? Apakah adik-adik sedang sakit? Bagaimana sih rasanya ketika sedang sakit? Kanita pernah sakit tidak? Pernah dong, Kak. Terus apa yang Kanita rasakan waktu sakit, Kanita? Aduh, Kak, saya demam. Terus kepala saya pusing, Kak. Oh, begitu ya. Jadi ketika kita sedang sakit tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik ya, Kanita ya? Iya, betul sekali, Kak. Apalagi nih mau makan rasanya hambar, Kak. Betul. Terus biasanya nih kalau sakit pernah tidak adik-adik atau Kak Nita malah disuruh makan bubur karena nggak bisa makan dengan baik, ya kan? Mau pengen makan yang enak tapi setelah dimakan ternyata makanannya nggak enak. Iya. Jadi kalau sakit itu nggak enak sekali ya Kak Nita ya. Nah, apakah adik-adik pernah merasa takut nih ketika sedang sakit dibawa oleh mama atau papa ke dokter? Kak Nita gimana? Pernah dong, Kak, tapi aku takut, Kak, takut disuntik. Takut disuntik. Adik-adik gimana? Pasti sebelum dokter memutuskan untuk disuntik itu Kak Nita, pasti dokter sudah memeriksa dulu, ya kan? Diperiksa keningnya, diperiksa mungkin ada sesuatu, detak jantungnya dan sebagainya. Nah, setelah mungkin diperiksa dan mendapatkan hasilnya, barulah disuntik supaya cepat sembuh. Begitu maksudnya. Jadi tidak usah takut lagi ya Kak Nita ya kalau dibawa ke dokter. Begitu juga dengan adik-adik di rumah, jangan takut lagi ya kalau mama atau papa membawa adik-adik pergi ke dokter supaya cepat sembuh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Adik-adik, di dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19 bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Ceritanya hari ini ada 10 orang yang sedang sakit kusta adik-adik. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu penyakit kusta? Pada zaman Tuhan Yesus, penyakit kusta itu adalah penyakit yang cukup berbahaya dan sangat sulit disembuhkan adik-adik. Mereka yang terkena penyakit kusta biasanya akan mengalami luka-luka. Bahkan adik-adik, sampai jari-jarinya bisa hilang adik-adik.
sedikit demi sedikit. Orang-orang kusta itu hidup sendiri adik-adik karena mereka tidak boleh bertemu atau berdekatan dengan orang lain, dengan orang sehat. Kasihan sekali ya mereka-mereka itu adik-adik. Kehidupan mereka adik-adik sangat tidak enak sekali karena mereka tidak boleh berkumpul bersama teman-teman dan keluarganya karena sakitnya itu adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengadakan perjalanan ke Yerusalem dan Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Ada berapa tadi adik-adik? Betul sekali, 10 orang kusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang kusta. Nah, adik-adik, waktu mereka tahu kalau Tuhan Yesus sedang melewati daerah di mana mereka tinggal, mereka segera meminta tolong untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memeriksakan diri mereka kepada imam, apakah mereka sudah sembuh atau belum. Nah, apa yang selanjutnya dilakukan oleh 10 orang kusta ini adik-adik ketika mereka mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus untuk pergi kepada para imam? Benar sekali adik-adik, dengan taat mereka pergi untuk menemui para imam tersebut. Nah, adik-adik, ternyata dalam perjalanan mereka menuju ke tempat para imam, sebuah kejadian yang sangat luar biasa terjadi adik-adik. Tiba-tiba penyakit kustanya tersebut hilang dan 10 orang kusta ini merasa sangat senang sekali karena mereka melihat penyakitnya ini sudah sembuh adik-adik. Adik-adik, kalau sudah ditolong dan menjadi sembuh, apa ya kira-kira yang akan kita lakukan? Benar sekali, kita harus berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Tetapi adik-adik, ternyata dari 10 orang itu hanya ada 1 orang yang datang kepada Yesus untuk berterima kasih. Lalu, kemana ya yang 9 orang tadi adik-adik? Sepertinya mereka terlalu senang sehingga lupa untuk berterima kasih, atau bisa jadi mereka merasa sudah biasa melihat Yesus karena Yesus sering menyembuhkan orang sakit adik-adik. Adik-adik, kadang-kadang kita juga begitu ya, lupa berterima kasih sebab kita sudah disiapkan segala sesuatunya oleh mama, oleh papa, bahkan mbak kita juga. Tetapi adik-adik, Yesus tidak marah sama sekali kepada 9 orang itu. Tetapi Yesus lebih senang kepada 1 orang yang kembali dan berterima kasih tadi. Orang yang kembali pada Yesus untuk berterima kasih itu adalah orang Samaria adik-adik. Padahal orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi karena mereka dianggap ibadahnya sudah tidak benar adik-adik. Nah, adik-adik, orang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus tadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan datang kepada Dia dan tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dalam sikap yang hormat dan menunjukkan kerendahan hatinya yang paling dalam dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Orang Samaria itu mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan adik-adik, dan juga atas kasih setia yang sudah melimpah dalam kehidupannya, terutama atas kesembuhan penyakitnya. Dan mereka pun menaikkan pujian, bahkan tidak menunda-nunda untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita yang selalu mendapat kasih sayang dari Tuhan Yesus sudah semestinya untuk senantiasa mengucap syukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan melalui pujian dan juga melalui ibadah kita. Nah, adik-adik, tentunya Tuhan Yesus akan senang sekali ya jika kita sebagai anak-anaknya selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesehatan, makanan, minuman, sehingga kita bisa beraktivitas dan melakukan segala sesuatunya dengan baik.
Bahkan yuk kita mau belajar berdoa untuk juga mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan juga jika sampai hari ini adik-adik kita masih sehat ya kan Nita ya, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini adik-adik tetap bisa menjaga kesehatan, adik-adik tetap sehat, semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, apa nih yang harus kita lakukan Kak Nita supaya kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Kita, Kak, harus datang kepada Yesus dan memuliakan Tuhan. Berarti juga kita harus selalu setia, Kak, beribadah sekolah minggu, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Juga kita harus berbagi kebaikan dengan sesama kita, Kak, seperti Yesus yang telah memberikan kebaikannya kepada kita semua. Adik-adik, yuk kita ingat apa yang Tuhan Yesus pesankan bagi kita anak-anaknya. Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sekali lagi Kanita ulangi ya. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Itu tertulis di dalam Lukas 17 ayat 19 adik-adik. Jadi kita tidak boleh ragu sama sekali. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan memberkati kita dengan kuasa-Nya. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih atas kesehatanku, kesehatan kami satu keluarga, sehingga kami dapat bersuka cita bersama-sama ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berharap dan percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cikit pagi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini kita simpan di dalam hati kita, kita ingat selalu dan kita lakukan sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Kak Dewi mau ingatkan kembali kepada adik-adik bahwa minggu depan kita tetap ada sekolah minggu ya. Sekolah minggu kita online melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Kita jangan lupa untuk terus mengajak teman-teman kita ya. Saat ini kita belum bisa bertemu adik-adik, karena itu mari walaupun di rumah kita masing-masing kita tetap beribadah ya. Tetap semangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jam 8.30 pagi atau jam setengah 9 ya. Minggu depan jangan lupa. Sekali lagi Kak Dewi bilang jam 8.30 pagi atau jam setengah 9 kita bertemu dalam ibadah ini ya. Adik-adik Kak Dewi juga ingatkan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya ya. Makan makanan yang sehat, mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada, dan biar kita semua boleh terus dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk juga berdoa untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita ya adik-adik. Ya, sekarang kita akan akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami Tuhan berikan kesempatan untuk boleh bersekolah minggu via YouTube channel GBI Taman Anggrek. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini dan ajar kami untuk terus boleh semangat mengikuti ibadah sekolah minggu dan berkati juga keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, firman Tuhan, puji-pujian kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk papa mama kami, keluarga besar kami, Tuhan memberkati. Sekolah kami pun Tuhan memberkati. Dan kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, Tuhan memberkati. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia.
Tuhan pulihkan dan bebaskan bangsa dan negara kami dari virus corona Tuhan, bahkan seluruh dunia Tuhan berikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bisa melakukan perkara yang hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan adik-adik, dan Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati.